Akhirnya, hari yang dinanti tiba, Kanada akan memiliki jaringan kereta cepat pertamanya. Proyek bernilai miliaran dolar ini berpotensi memberi banyak manfaat bagi beberapa provinsi. Selain meningkatkan transportasi dan konektivitas, bagi mayoritas dari 40 juta penduduk Kanada, jaringan rel ini menawarkan manfaat lingkungan dan dorongan besar bagi ekonomi negara yang tidak stabil. Ini akan jadi proyek infrastruktur terbesar dalam sejarah Kanada, memberi harapan bagi negara yang dilanda ketidakpastian akibat iklim perdagangan internasional yang tidak stabil. Namun, proyek ini penuh kontroversi dan tidak berjalan mulus. Malam ini, kita akan membahas seluk-beluk mega proyek menarik ini dan dampaknya dalam revolusi masyarakat Kanada dari Toronto hingga kota Quebec. Kita juga akan membahas sejarah menarik perjuangan panjang Kanada dengan kereta cepat dan topik sensitif mengenai alasannya. Kanada masih jadi satu-satunya negara G7 yang belum memiliki itu. Kanada menamai proyek kereta cepatnya Alto sama dengan nama perusahaan milik negara pengelola proyek ini. Justin Trudeau menyampaikan pengumuman itu pada 19 Februari 2025 sebulan setelah ia mengumumkan mundur sebagai Perdana Menteri. Ini mungkin inisiatif kebijakan besar terakhir dan salah satu yang paling signifikan di masa jabatan Trudeau. Warga Kanada sudah tahu sejak November 2022 soal pembahasan kereta cepat, namun hingga pengumuman penting Februari 2025 mereka hampir tidak tahu detail proyek itu. Pengumuman itu datang tiba-tiba dan banyak orang tidak siap dengan skala serta ambisi proyek yang diperkenalkan. Trudeau menggambarkan proyek itu secara lugas sebagai proyek infrastruktur terbesar dalam sejarah Kanada. Dia tidak bercanda, Alto direncanakan akan mencakup sekitar 1.000 km jalur membentang dari kota Quebec hingga Toronto. Wilayah koridor kota Quebec-Windsor di Kanada adalah daerah terpadat dan paling terindustrialisasi di negara itu. Sekitar 18 juta orang tinggal di koridor ini dan jalur yang diusulkan akan langsung melayani kota-kota dengan total 13 juta penduduk. Kereta-kereta ini akan melaju dengan kecepatan maksimum 300 km per jam atau 186 mil per jam, hampir 2 kali lipat dari kecepatan tertinggi kereta tercepat di Kanada saat ini. Saat ini, mereka yang ingin bepergian dari kota Quebec ke Toronto harus menempuh perjalanan darat hampir 8 jam atau naik kereta selama 9 jam. Alto akan memangkas waktu perjalanan tersebut menjadi sebagian kecil dari sebelumnya dengan perjalanan dari kota Quebec ke Toronto diperkirakan hanya memakan waktu 3 jam. Pengumuman Perdana Menteri di televisi nasional sudah menarik, tetapi yang paling mencuri perhatian adalah saat Tuan Trudeau mengungkapkan biayanya. Pemerintah Kanada telah mengalokasikan 3,9 miliar dolar Kanada, sekitar 2,7 miliar dolar ASEAN, hanya untuk desain dan perencanaan sebelum rel dipasang. Baru-baru ini terungkap bahwa proyek ini akan memakan waktu 45 tahun dan biaya 80 hingga 120 miliar. Canadian dollars. Belum pernah ada proyek di Kanada yang biayanya sebesar itu. Pemegang rekor saat ini juga dicapai oleh pemerintahan Trudeau. Tahun 2018, Kanada membeli pipa Trans Mountain dari Kinder Morgan seharga 4,5 miliar dolar Kanada dan memulai proyek perluasan yang masih berjalan. Total biayanya 34 miliar dolar. Menyebut proyek itu kontroversial adalah pernyataan yang terlalu halus, mulai dari kekhawatiran luas tentang dampak lingkungan, kekhawatiran terhadap hak-hak masyarakat adat, hingga kekhawatiran tentang legalitasnya. Proyek pipa Trans Mountain sudah menimbulkan kegaduhan meski tanpa harga mahalnya. Di tengah kontroversi yang sedang berlangsung inilah Alto kemudian diumumkan, sebuah proyek yang sejak awal sudah dinyatakan akan setidaknya 2 hingga 3 kali lebih mahal. Tak perlu dikatakan lagi, hal ini menimbulkan beberapa kekhawatiran dan kita akan membahasnya lebih detail sebentar lagi. Setelah pengumuman harga fantastis ini, pengamat di Kanada dan dunia langsung fokus pada potensi perubahan besar bagi masyarakat Kanada, bukan soal uang, yang sekarang akhirnya ditawarkan. Alto direncanakan akan memiliki 7 stasiun utama dari utara ke selatan. Jalur ini melewati kota Quebec, Trois-Rivières, Laval, Montreal, Ottawa, Peterborough, hingga Toronto. Dari 6 perjalanan antar stasiun, 4 diperkirakan lebih cepat dari penerbangan jika menghitung total waktu. 6 perjalanan ini diperkirakan akan hampir 2 kali lipat atau lebih cepat dari kecepatan berkendara atau kereta api saat ini. Untuk mengurangi keterlambatan dan meningkatkan keandalan, jalur kereta penumpang dan barang akan dipisahkan sepenuhnya. Semua koridor akan dialiri listrik sehingga jalur kereta ini diperkirakan berdampak positif besar bagi lingkungan.
Rencana arsitektur tiap stasiun belum diumumkan, namun pusat kota besar seperti Toronto dan Montreal diperkirakan memakai pusat transportasi yang sudah ada. Union Station di Toronto saat ini sedang menjalani proyek peningkatan besar-besaran, jadi ada kemungkinan Alto akan memanfaatkan stasiun yang telah diperbarui tersebut di sepanjang rute 1000 km-nya. Studi CD Howe Institute mengungkapkan bahwa dalam 6 dekade, jalur kereta ini bisa menghasilkan 15 hingga 27 miliar dolar Kanada untuk warga setempat. Dan jumlah orang yang dilayani oleh jalur kereta tersebut pada akhirnya bisa meningkat menjadi lebih dari 43 juta. Jika membangun kereta cepat di wilayah terpadat Kanada semudah itu, pasti sudah dilakukan sejak lama. Banyak yang masih ragu mempercayai proyek baru ini. Melihat sejarah kereta cepat di Kanada, alasan tersebut jadi jelas. Pembicaraan tentang kereta cepat di Kanada dimulai sejak 1960-an. Saat itu, Canadian National Railway memperkenalkan USC Turbo Train yang dibuat di AS oleh United Aircraft Corporation. Kereta turbin gas ini memiliki teknologi canggih pada masanya, seperti gerbong artikulasi dan sistem miring pasif. Kereta ini sangat cepat untuk standar 1960. Pada uji coba 1967 di New Jersey, kereta ini melaju 170 mil per jam. Pada uji coba di Kanada tahun 1976, kereta ini hanya mencapai 140 mil per jam. Ini bukan satu-satunya masalah kereta ini di Kanada. Kereta ini juga bermasalah soal keandalan. Karena sistemnya berbagi jalur dengan layanan barang, kereta turbo makin terbatas. Jurnalis Kanada mengulas buruk pengalaman naik kereta turbo karena hentakan tajam saat berbelok dan suara rel yang bising. Semua ini membatasi kecepatan penumpang hingga 100 mil per jam lebih cepat dari mengemudi, namun tetap cukup mengecewakan. Kereta turbo yang diluncurkan tahun 1968 dipensiunkan otoritas Kanada pada 1982. Tak banyak yang menyangka 1960-an jadi puncak transportasi cepat di Kanada, tapi hingga kini kereta turbo masih pegang rekor kecepatan hampir 50 tahun sejak dicatatkan. Selama beberapa dekade berikutnya, banyak studi menunjukkan proyek kereta api cepat sangat transformatif bagi wilayah terpadat di Kanada. Ini juga menjadi topik pembicaraan yang sering diangkat oleh para politisi Kanada. Namun, ketika dunia memasuki abad ke-21 dan negara-negara maju lainnya di Eropa mulai mengoperasikan sistem kereta api berkecepatan tinggi, saat Jepang dan Tiongkok memperluas jaringan ke wilayah futuristik, Kanada tetap absen dari daftar itu. Pada 2003, setelah Inggris meluncurkan jalur HS1 ke terowongan Channel, Kanada menjadi satu-satunya negara G7 tanpa kereta cepat. Bahkan Amerika Serikat, negara yang sering dikeluhkan karena transportasi umumnya yang kurang memadai, memiliki kereta tercepat di Amerika, yaitu Acela, yang mengangkut jutaan penumpang setiap tahunnya, dari Boston ke Washington DC, dengan kecepatan hingga 150 mil per jam, sedangkan kereta tercepat di Kanada hanya 100 mil per jam. Melihat sejarah investasinya, ini tidak mengejutkan. Meski sering membahas topik ini dan mempelajarinya, Kanada tetap memiliki investasi per kapita terendah di bidang kereta api di antara negara G7 selama 3 dekade terakhir hingga kini. Pada 2021, perusahaan konstruksi Ontario, Elliston, mengumumkan kemitraan dengan perusahaan infrastruktur Amerika, Akon, untuk membangun kereta peluru yang benar-benar modern dan berteknologi tinggi dari Calgary ke Edmonton dengan perkiraan biaya sebesar 9 miliar Canadian dollars. Perjalanan ini hanya 3 jam naik bus, jadi proyek ini tidak memiliki daya tarik transformatif skala penuh seperti peningkatan transportasi nasional. Namun, ini adalah awal. Kecepatan kereta ini sangat tinggi, 250 mil per jam, menyaingi yang tercepat di dunia di Tiongkok. Proyek Prairie Link ini menjadi langkah awal nyata menuju kereta cepat Kanada dalam beberapa dekade. Namun, proyek ini menghadapi hambatan, salah satunya seluruh pendanaan berasal dari sektor swasta. Ini bukan pilihan strategis, melainkan keharusan. Pada 2014, Majelis Legislatif Alberta mengeluarkan laporan yang menyatakan pemerintah sebaiknya tidak berinvestasi di sistem transportasi baru. Direktur Prairie Link, Jeffrey Hansen Carlson, saat proyek diumumkan mengatakan proyek serumit ini tidak semudah hanya menghitung jumlah penduduk. Memperkirakan jumlah penumpang kereta lalu mengalihkannya dengan harga tiket, namun pemerintah Alberta tampaknya tidak setuju dan masih belum setuju hingga kini. Saat video ini dibuat, Prairie Link masih dalam tahap perencanaan dan pengembangan, meski sudah ada anggaran $1 juta pada April 2024 untuk studi komprehensif.
Studi ini diharapkan bisa meningkatkan jalur kereta atau membawanya ke tahap birokrasi berikutnya pada musim panas 2025. 5. Prairie Link mungkin saja dibangun, namun realitas yang lebih luas adalah proyek ini dan dekade sebelumnya membuat warga Kanada skeptis soal kemungkinan memiliki kereta peluru di negaranya. Skala besar Alto sangat mencolok, bahkan proyek infrastruktur lain di Kanada termasuk kereta cepat tak bisa menandinginya. Apakah proyek ini akan sukses atau justru jadi babak frustrasi berikutnya dalam upaya bermasalah Kanada menghadirkan kereta cepat? Banyak alasan untuk skeptis, dari janji politisi hingga miliaran dolar untuk studi dan laporan, tapi rel tak juga dibangun selama puluhan tahun. Namun masih ada alasan untuk optimis, seperti berbagai cara menafsirkan tingkat pendanaan bersejarah ini. Seorang sinis mungkin akan berkata, ini justru membuat proyek tersebut semakin kecil kemungkinannya untuk terrealisasi. Tapi hal ini juga menunjukkan tingkat komitmen yang belum pernah dibuat oleh pemerintah Kanada sebelumnya. Pendanaan ini tidak muncul begitu saja. Proyek ini didukung konsorsium International Cadence yang menggabungkan keahlian dan pengalaman operasional beberapa perusahaan terkenal di Kanada dan Eropa. Selain itu, tidak seperti proyek-proyek lain di masa lalu, Alto sekarang bukan lagi sekadar studi, melainkan sebuah badan usaha milik negara yang didukung pemerintah federal dengan mandat untuk mewujudkannya. Karena itu, Perdana Menteri mengumumkannya di TV nasional dan menjadi berita utama. Perlu dipertimbangkan perubahan selera publik, bisa dibilang dukungan untuk infrastruktur ramah lingkungan belum pernah sebesar ini. Dan meskipun kontroversi mungkin menyelimuti beberapa proyek terbaru Kanada lainnya dan sebagian biayanya, konsensus tampaknya sangat kuat bahwa Alto adalah ide yang bagus dan akan memberikan dampak positif yang sangat besar, tidak hanya bagi kehidupan di Kanada, tetapi juga bagi lingkungan. Kanada menghadapi risiko besar. Selama lebih dari 20 tahun, Kanada satu-satunya negara G7 tanpa kereta api berkecepatan tinggi. Para kritikus menilai negara ini terlalu bergantung pada mobil dan perjalanan udara sehingga mobilitasnya kurang siap menghadapi masa depan. Mewujudkan Alto akan mengubahnya. Kanada akan bergabung dengan negara G7 lain dan langsung masuk jajaran elit. Alto akan jadi kereta tercepat di benua Amerika, melampaui Acela IS dengan selisih puluhan mil per jam. Kehidupan domestik bisa berubah drastis bagi puluhan juta warga Kanada, belum lagi bisnis internasional dan pariwisata. Perubahan koneksi antar kota dapat memengaruhi integrasi ekonomi, kohesi politik, dan kesetaraan wilayah. Beberapa kota di Kanada, termasuk yang sudah berkembang seperti Toronto, mungkin akan mengalami lonjakan pertumbuhan jika Alto dibangun dan beroperasi sepenuhnya. Namun kenyataannya, konstruksi belum dimulai, biayanya mungkin akan membengkak lebih besar lagi. Pemerintah berganti, prioritas berubah, proyek ini belum pasti. Pada tahap ini adalah lompatan terbesar dalam sejarah kereta cepat Kanada. Dan jika ada proyek yang berpeluang memberikan manfaat yang sudah lama dinantikan oleh negara ini selama puluhan tahun, Alto lah proyek itu.